Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ini suatu hal yang perlu disyukuri bersama, terutama untuk keseluruhan P3K di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berjumlah, kalau kita hitung dari pengangkatan tahun 2019 sampai sekarang, berjumlah kurang lebih 4.000 sekian, 4.000-an lah. Nah, untuk tahun 2024 ini tahap 1 dan tahap 2 berjumlah sekitar 1.899. Kenapa saya katakan bersyukur? Karena Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah yang berani mengambil risiko untuk mengangkat seluruh tenaga kontrak atau non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjadi P3K. Kalau Bapak Ibu mendengar di daerah lain masih ada tenaga non-ASN atau tenaga kontraknya yang belum diangkat sepenuhnya oleh pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Barat. Nah, tentu ini kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan penggajian. Nah, untuk total penggajian P3K dari tahun 2019 sampai yang kita serahkan SK pada hari ini, beban yang akan dibayarkan oleh Pemda pada tahun 2026 nanti ini kurang lebih 239 miliar anggaran yang harus pemerintah daerah siapkan untuk memastikan gaji Bapak Ibu selaku P3K di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026 itu harus tersedia. Nah, tentu ada dari beberapa Bapak Ibu yang belum mengetahui bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2026 yang akan datang. Cukup berat bagi pemerintah daerah dalam program pembangunan khususnya karena transfer keuangan daerah dan dana desa Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan efisiensi kurang lebih 27,30% dari APBD murni tahun 2025 yang lalu. Kalau dinominalkan efisiensi yang terjadi pada APBD tahun 2026 Kabupaten Kapuas Hulu nanti berdasarkan transfer keuangan daerah dan dana desa itu kurang lebih 27,30% atau nominalnya kurang lebih 480 miliar. Nah, tapi kami berkomitmen walaupun terjadi efisiensi yang sangat besar untuk penggajian ASN, baik itu PNS, anggota Dewan, dan P3K di Kabupaten Kapuas Hulu 2026 akan menjadi prioritas utama kami. Nah, inilah bentuk dukungan pemerintah daerah kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, dan tentu kami juga berharap agar dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu juga terkhusus yang baru diserahkan SK pada hari ini berkomitmen juga bekerja keras, bertanggung jawab, berintegritas di unit-unit kerja Bapak Ibu yang akan ditempatkan nanti. Itu harapan besar saya, agar Bapak Ibu ketahui juga bahwa sebetulnya kondisi keuangan kita sangat berat. Tetapi kami tetap mengutamakan bagaimana agar PNS yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini tahun 2026 tetap mendapatkan gaji. Nah, kalau kita mendengar pemberitaan secara nasional, karena ini kan kami sering kumpul-kumpul juga dengan pemerintah daerah, banyak yang sudah ngangkat bendera putih dari sekarang bahwa P3K yang sudah diangkat kemungkinan tidak mampu dilanjutkan karena dari segi anggaran mereka tidak ada alokasinya. Nah, mudah-mudahan kondisi ini tidak terjadi lagi efisiensi pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga
kondisi keuangan kita tidak berkurang dan fiskal daerah kita masih ada ruang untuk baik itu pembangunan maupun untuk penggajian maupun tunjangan penghasilan para pegawai kita. Nah, ini yang tetap kami upayakan agar para pegawai kita, pegawai ASN, kesejahteraan Bapak Ibu menjadi perhatian kami. Untuk menjadi pemahaman kita bersama sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku, P3K tidak diperkenankan untuk dilakukan mutasi dari unit kerja. Tadi kalau Bapak Ibu mendengar secara cermat apa yang sudah disampaikan Kepala BKPSDM tadi, bagaimana pengangkatan P3K ini dilakukan tentu sudah berdasarkan formasi-formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi setelah menerima SK ini, saya tidak mau lagi mendengar bahwa ada upaya-upaya dari beberapa orang, ini pasti ada nanti, yang berupaya minta dipindahkan ke tempat asal. Ini sering terjadi. Saya yakin ini pasti ada nanti, karena pengalaman dari tahap sebelumnya ini sering terjadi. Baik yang kenal saya secara langsung maupun melalui orang-orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan saya. Nah, ini ya kita pahami merupakan upaya yang dilakukan Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, keinginannya tentu agar kembali ditempatkan di tempat unit kerja yang sebelumnya. Namun tadi saya mendengar juga apa yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM kita bahwa terutama untuk tenaga pendidik atau guru, pada saat pendaftaran itu kalian mendaftar formasi bukan tempat kerja. Nah, ini harus dipahami. Berarti tidak ada dasarnya Bapak Ibu yang sudah bekerja di suatu sekolah harus bisa kembali ke daerah itu, ke sekolah itu, tetapi berdasarkan formasi dan ketersediaan formasi yang ada. Nah, sekali lagi saya tekankan agar jangan ada lagi lah upaya-upaya seperti itu, karena Bapak Ibu juga sudah berkomitmen, sudah bersedia untuk ditempatkan di mana saja semasih dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, ini nanti pasti ada nih, ada yang melobi ke dinas, ada yang melobi ke dinas pendidikan, dinas kesehatan, BKPSDM atau unit-unit kerja yang sebelumnya. Nah, kita harus konsisten bahwa penempatan P3K ini sudah sesuai aturan dan bukan maunya saya, bukannya maunya kami untuk menempatkan Bapak Ibu sesuai yang ada di SK, tetapi berdasarkan sistem, berdasarkan aplikasi yang ada. Jangan ada anggapan bahwa penempatan ini karena, nah ini selalu dikaitkan ini dengan dukungan politik katanya. Wah, ini karena saya tidak dukung bupati terpilih, makanya saya ditempatkan tidak sesuai dengan unit kerja saya yang lama, makanya saya ditaruh di tempat yang jauh. Saya tidak ingin Bapak Ibu berpikiran seperti itu. Persoalan pilkada sudah selesai. Jangan pemikiran-pemikiran seperti ini akan menjadi sekat-sekat di antara Bapak Ibu bekerja, sehingga tidak ada kekompakan, tidak ada kebersamaan di dalam unit kerja nanti. Saya harapkan pemikiran-pemikiran terkait dengan politik, terkait dengan pilkada, kita tinggalkan. Tidak ada cerita lagi. Kalau mau ngurus pilkada, 5 tahun yang akan datang. Saya juga tahu kok Bapak Ibu yang ada di sini, ya walaupun harusnya berdasarkan undang-undang ASN, bahwa ASN tidak boleh berpolitik, harus netral. Tapi kenyataannya, masih banyak juga dari Bapak Ibu ketika pilkada kemarin, ya ada juga yang berpihak ke saya, ada juga yang berpihak di calon lain, tapi itu udah selesai lah, udah jangan kita bahas lagi. Saya hanya minta agar ke depan kita semua sama-sama bekerja untuk Kabupaten Kapuas Hulu, untuk kemajuan Kabupaten Kapuas Hulu dan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, tingkatkan layanan publik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi terkait dengan penempatan tadi, saya pastikan lagi tidak ada kaitan dengan dukung-mendukung pada saat pilkada, urusan politik dan lain sebagainya. Kita buka ruang sekat-sekat yang mungkin selama ini menjadi
pemikiran kita di unit-unit kerja masing-masing. Nah, agar kita bersama-sama membangun Kabupaten Kapuas Hulu ini, apalagi dengan adanya efisiensi pada tahun 2026 yang akan datang, tentu bagaimana kita harus mengecangkan ikat pinggang, menghemat anggaran yang ada, terutama untuk pelayanan publik. Nah, kalau untuk program-program, ya mungkin nanti bagaimana dari tim anggaran pemerintah daerah akan berupaya melakukan pengkajian terkait dengan program-program yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu infrastruktur, jalan jembatan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini adalah tugas daripada tim anggaran pemerintah daerah dalam mengkaji program-program yang akan dilakukan setelah mengutamakan pengkajian daripada ASN yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dan saya berharap pada seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu bisa juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena saya rasa masyarakat awam, masyarakat umum tentu tidak paham dengan kondisi keuangan yang akan kita hadapi pada tahun 2026 nanti. Selamat ya semua, selamat semua, semangat.